Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Akibat mengalami kebocoran, KM Lorena yang berangkat dari pelabuhan Pulau Sapudi mengalami karam di perairan Situbondo, Jawa Timur. Dari 71 penumpang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Bea Cukai Madura bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di wilayah Madura menindak sebanyak 35,6 juta batang rokok ilegal dan 58,6 liter miras ilegal dalam kurun waktu September 2023 hingga September 2024. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zin Kabupaten Sampang terpaksa mendirikan tenda darurat akibat kamar rawat inap penuh. Kodim 0829 Bangkalan menggelar uji coba operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam rangka makanan bergizi gratis kepada siswa dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 15 Desember 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Hasil pemilihan kepala daerah telah diumumkan, namun masih menyisakan persoalan antar paslon. Di Pamekasan, hasil Pilkada tahun 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan tim pasangan calon nomor urut 3, Muhammad Bakir Amitullah dan Taufadi. Hal ini diketahui dari laman web resmi MKRI dalam daftar permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan pada Senin 9 Desember 2024. Ketua Tim Pemenangan Paslon Bakir Taufadi, Rawazirul Jihad mengatakan, setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai, pihaknya menyerahkan kepada tim kuasa hukum untuk pengajuan gugatan ke MK. Kami pasca rekapitulasi itu menyampaikan semua hasilnya dan kami sudah pasrahkan. Jadi antara tim hukum dengan paslon. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan A. Tajul Arifin mengatakan adanya pengajuan gugatan hasil pilkada ke MK merupakan bagian dari proses demokrasi. Hal yang sama juga terjadi di Bangkalan, meski hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Bangkalan sudah dinyatakan final, namun Komisi Pemilihan Umum KPU belum bisa melakukan penetapan pasangan calon terpilih karena masih ada gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi calon Matur Husairi dan Jayu Salam kepada calon Lukman Hakim dan Muhammad Fauzan Ja'far. Sementara di Sumeneb, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumeneb menunggu perintah KPU RI terkait penetapan calon bupati, wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024. Bahkan KPU Sumeneb juga masih memantau perkembangan terkait kemungkinan adanya gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akibat mengalami kebocoran, KM Lorena yang berangkat dari pelabuhan Pulau Sapudi mengalami karam di perairan Situbondo, Jawa Timur pada Minggu 8 Desember 2024. Pelaksana harian Keseh Bandaran Sapudi Hidayat membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskan KM Lorena berangkat dari pelabuhan Sapudi sekitar pukul 10, 3 jam berangkat kapal mengalami karam. Ditambahkan dalam kejadian tersebut para penumpang KM Lorena diselamatkan ke kapal tanker MT Berlian Selatan yang melintas. Perjalanan 3 jam lebih karena 4 jam itu harusnya kapal sudah nyampe. Mengalami kebocoran pada lambung kapal.
dia kontak agen, lalu agen menghubungi Sabandar Sapudi dan juga Sabandar Kalput untuk dilakukan pertolongan. Karena lebih dekat ke Kalput, kita kontak ke Kalput. Ke Kalput itu langsung melakukan pencarian kapal patrolinya. Nah, namun ada kapal yang melintas di situ, kapal tanker MT Brilian Selatan dan menyelamatkan penumpang. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap satu korban hilang dalam kejadian karamnya KM Fajar Lorena di perairan Situbondo, Jawa Timur. Untuk korban hilang atas nama Mania jenis kelamin perempuan berumur 70 tahun. Namun Selasa 10 Desember 2024, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dalam kejadian tenggelamnya KM Fajar Lorena, dari 73 penumpang dan ABK, 70 orang dinyatakan selamat dan korban meninggal dunia 3 orang. Kebakaran melanda area kantin di Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Marto Dirjo Pamekasan pada Kamis pekan ini. Bahkan sebanyak 8 kios dilaporkan rusak dilalap si jago merah. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Zainuddin menyampaikan pihaknya mengerahkan 2 mobil damkar dan 1 mobil tangki air penyuplai untuk memadamkan api di lokasi kebakaran. Pemadaman sekaligus pendinginan selesai kurang lebih 2 jam. Penanganannya kami tim damkar itu nyampe ke sana, nyampe di RSUD sekitar 5 menit. Langsung kan itu semua kios tertutup rolling door. Jadi kami harus mendobrak semua rolling door semua untuk memadamkan api. Sementara itu, Direktur RSUD Slamet Marto Dirjo Pamekasan Raden Budi Santoso mengatakan setelah pihaknya dan aparat kepolisian meminta keterangan dari beberapa saksi, kebakaran berawal dari satu kios lalu merembet ke kios lainnya. Sebuah mobil Suzuki Carry milik warga Nopel W326XN yang dikendarai seorang ibu rumah tangga terguling ke jurang hingga terbakar di Jalan Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Raihatun bersama 2 anaknya asal Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Sampang. Kasih Humas Polres Sampang Ibda Dedi Deli Rasidi membenarkan peristiwa tersebut. Riktatun atau korban itu membanting setir ke arah kanan dan langsung membanting setir ke arah kiri yang menyebabkan kendaraan tersebut terselip dan terjatuh pada jurang dengan kedalaman 10 meter. Saat mobil berada di jurang, kata Dedi, kemudian muncul percikan api dari dalam mesin, kemudian pengemudi dan penumpang keluar dari mobil, serta api semakin membesar hingga mobil terbakar. Namun atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Bea Cukai Madura bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di wilayah Madura menindak sebanyak 35,6 juta batang rokok ilegal dan 58,6 liter miras ilegal dalam kurun waktu September 2023 hingga September 2024. Kepala Bea Cukai Madura Muhammad Syahirul Alim mengatakan pemusnahan ini sebagai wujud transparansi penindakan. Pemusnahan ini juga sebagai wujud transparansi penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sekaligus cerminan sinergi antar instansi di bidang pengawasan. Kedepannya bersama instansi penegak hukum lainnya, pemerintah daerah serta dukungan masyarakat, Bea Cukai tetap akan menjaga Indonesia dari bahaya peredaran barang-barang ilegal. Ali menambahkan, dari kasus peredaran rokok ilegal itu, petugas menangkap 2 tersangka yang saat ini dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Sampang, sebab lokasi penangkapannya di wilayah tersebut. Keduanya bersama-sama berasal dari Kabupaten Pamekasan.
Sebagai upaya meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Sampang bersama SKK Migas dan PT Medco Energi Sampang PTY Ltd meluncurkan program pengembangan masyarakat tanam pohon tanam harapan. Sebanyak 180 pohon ditanam di pusat kota Sampang yang secara simbolis dilaksanakan di alun-alun Trunojoyo Sampang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan dan pimpinan Medco Energi Adi B. Permana. Targetnya memang bagaimana di kota, di Sampang ini, indeks KLH-nya semakin baik. Yang hari ini kita baru bisa mencapai 62% ya. Kita minimal targetnya 70% lah. Kemudian juga terbuka hijaunya di kota ini kita akan dorong terus agar nanti bisa terpenuhi. Indeks kualitas lingkungan hidup IKLH di Sampang mencapai 62,28 dengan target minimal pada kisaran 70. Penanaman pohon di banyak titik diharapkan mampu meningkatkan kualitas udara dan meningkatkan IKLH. Ratusan sapi di Kabupaten Sampang terinfeksi penyakit LSD, Lumpy Skin Disease, selama tahun 2024. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta KP setempat selama Januari hingga Desember 2024, ada 226 sapi terkena penyakit LSD. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disperta KP Sampang Arif Rahman mengatakan penyebaran penyakit hewan ternak di Sampang melalui mutasi ternak dengan cara jual beli. Bahkan juga bisa karena transaksi di dalam daerah tetapi sapinya dari luar. Tapi kan kita tidak bisa mengecek satu-satu asal sapi dari mana karena lalu lintas itu tidak bisa kontrol kita itu. Ya intinya kalau ada masalah terkait penyakit itu tidak panik, segera melapor saja. Lanjut Arif Rahman menyampaikan pihaknya sudah melakukan kontrol terhadap perputaran atau transaksi di pasar-pasar hewan. Sejumlah petugas dari dinas telah disiagakan untuk kontrol yang intens. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zin, Kabupaten Sampang terpaksa mendirikan tenda darurat akibat kamar rawat inap penuh. PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang, Bakti Setio Tunggal menyampaikan tenda darurat didirikan sebagai tempat perawatan sementara bagi pasien yang baru masuk karena sebanyak 225 kasur di ruang isolasi rumah sakit sudah terisi. Kebetulan bed di rumah sakit kan full tuh, dari 255 itu full lah. Pasien yang datang baru ngalir terus di UGD sampai 35. Saya lihat di puskesmas juga full dan di rumah sakit swasta kayaknya juga mulai full. Makanya saya siap-siap aja mendirikan tenda untuk mengantisipasi biar kita nggak nolak pasien. Sementara itu, untuk memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang melaksanakan sidak di Puskesmas Kemuning Kota dan Rumah Sakit Dr. Muhammad Zin. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud, sidak dilakukan untuk mengecek langsung pelayanan kesehatan sebab saat ini marak penyakit demam berdarah, sehingga pihaknya ingin memastikan masyarakat terlayani dengan baik. Desa Mandangin di Kabupaten Sampang kembali menjadi lokus stunting. Kabid Kesmas Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, Pulau Mandangin menjadi salah satu dari 40 lokus stunting tahun ini. Sebab angka keluarga rawan stunting KRS, prevalensi dan jumlah balita pendek masih tinggi. Yang pertama memang harus jelas dulu sasaran kita ya, subjek yang akan diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Jadi kita memang melakukan pengukuran secara akurat gitu ya.
kemudian tepat sasaran, by name by address, ya. Kemudian itu yang disepakati bersama, ya, tidak hanya oleh Dinas Kesehatan, tapi oleh semua pemangku kepentingan. Agus memastikan meski angka stunting menurun menjadi 3,4%, pihaknya tetap konsisten melakukan sejumlah intervensi. Kodim 0829 Bangkalan menggelar uji coba operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam rangka makanan bergizi gratis kepada siswa dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dandim 0829 Bangkalan Nanang Fahrul Rozi mengatakan kegiatan yang dilakukan merupakan uji coba perdana mulai dari sarana dan prasarana yang ada, dari alat dapur sampai dengan alat makan serta menu makan yang disajikan ke siswa. Ia berharap program tersebut berjalan dengan baik dan diterima seluruh siswa dan program dari Presiden RI dapat tercapai menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sajikan, kemudian yang sudah kita tata, yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh siswa dengan harapan program dari Presiden RI dapat tercapai menuju Indonesia Emas. Sementara itu, perwakilan guru UPTD SDN Keraton 1 Bangkalan Emma Dwi Lestari mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Presiden RI dengan adanya program makan gratis bergizi untuk siswa. Lestarikan budaya Tongtong Madura, Pemkab Sumeneb melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar menggelar Festival Tongtong Semadura 2024 yang berpusat di kampus Universitas Bahauddin Buthari Madura. Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumeneb Muhammad Zaini mengatakan agenda tahun ini sudah mencapai kesepakatan bersama dan sudah melakukan rapat koordinasi dengan pelaksana yaitu Forum Komunikasi Putra Putri Purnawan dan Putra Putri TNI Polri FKPPI Sumeneb terkait peraturan untuk para peserta. Menurut Zaini, festival ini diselenggarakan se-Madura diikuti 40 peserta dari Kabupaten Sumeneb dan kabupaten lainnya ikut serta pada festival Tongtong tersebut. Ya, target paling tidak kita bagaimana Sumeneb itu selama festival Tongtong itu dilaksanakan aman, terkendali, harapannya bisa masuk karisma event nasional itu. Zaini menambahkan instansinya juga mengundang Disput Porapar di 4 kabupaten yang ada di Madura dan Disput Porapar Jawa Timur. Sekian info sepekan edisi 15 Desember 2024. Naskah dan narator Rukenzen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.